kembali lagi bersama saya Vina Ramatul Hasanah, kelas 11 MIPA 3, absen 33. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11, yakni bermain drama. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Drama berasal dari bahasa Yunani, yakni draomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama memiliki beberapa pengertian. Drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak seseorang melalui tingkah laku, akting, dan dialog yang dipentaskan. Drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti kostum, rias, dekor, musik, lampu, dan disaksikan oleh penonton. Suatu cerita drama harus bergerak dari suatu permulaan menuju suatu bagian tengah menuju suatu bagian akhir. Ketiga bagian itu diapit oleh dua bagian penting lainnya, yaitu prolog dan epilog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Sedangkan epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dialog. Biasanya bagian ini disampaikan oleh dalang ataupun tokoh tertentu. Kemudian dialog drama dibagi menjadi 3 bagian, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi atau denouement. Bagian-bagian itu terbagi menjadi babak-babak dan adegan-adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog, yang biasanya ditandai oleh adanya perkembangan atau perubahan yang dialami oleh tokoh utamanya. Sedangkan satu adegan hanya mewakili satu pilahan-pilahan dialog antara beberapa tokoh. Kemudian, penjelasan dari orientasi, komplikasi, dan resolusi adalah sebagai berikut. Gimana? Udah paham belum? Kalau udah paham, yuk lanjut tentang bentuk-bentuk drama. Berdasarkan bentuk sastra cakapannya, drama dibagi menjadi 2, yakni drama puisi dan drama prosa. Berdasarkan sajian isinya, drama dibagi menjadi 3, yakni ada komedi, ada tragedi, ada tragikomedi. Berdasarkan kuantitas cakapannya, ada 3, yakni pantomim, minikata, dan dialog monolog. Nah, yang keempat, berdasarkan pengaruh unsur seni lainnya, ada 3, yakni opera, sendera tari, dan tablo. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk lainnya, aku bakalan kasih penjelasannya berikut ini. Gimana? Udah paham belum tentang bentuk-bentuk drama? Kalau udah, yuk lanjut ke unsur-unsur drama. Unsur drama dibagi menjadi 5. Yang pertama ada latar, yang kedua penokohan, yang ketiga ada dialog, yang keempat ada tema, dan yang terakhir ada amanat. Nah, selain itu, kalian juga dapat menjadikan pengalaman sendiri sebagai bahan drama. Berikut ini penjelasannya. Nah, teman-teman, terkait dengan penyusunan dialog, selain kita dapat membagi menjadi beberapa adegan dan babak, kita juga tidak boleh melupakan 3 elemen penting lainnya, yakni tokoh, wawancarang, dan keramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran lebih dibanding dengan pelaku-pelaku lainnya. Biasanya sifatnya bisa protagonis, bisa antagonis. Nah, kemudian ada wawancarang. Wawancarang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Nah, yang terakhir ada keramagung. Keramagung adalah petunjuk perbuatan, perilaku, ataupun tindakan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya dalam naskah drama dicetak dalam bentuk miring ataupun diberi tanda kurung. Selain itu, juga ada tema utama dan tema tambahan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang ciri kebahasaan drama. Ciri kebahasaan drama ada 4,
yakni yang pertama menggunakan konjungsi urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya seperti sebelum, sesudah, ketika, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Contohnya menyuruh, menyingkirkan, menobatkan, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dirasa. Contohnya, mendambakan, menginginkan, merasa, ataupun yang lain. Kemudian, yang keempat menggunakan kata sifat atau descriptive language. Contohnya, baik, gagah, kuat, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada 2 langkah utama ketika akan mementaskan drama. Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, kalau kalian belum paham tentang aspek-aspeknya, ini dia penjelasan tentang lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-gerik. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan tentang materi bermain drama. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya ya.